Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Sabrina Salsabila dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa iza, dan ketika, qala, berfirman, Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikat, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, ja'ilun, pencipta, fi, di, al-ardi, bumi, khalifah atau wakil. Qalu, mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau jadikan, fiha, di dalamnya, man, orang, yufsidu, merusak, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan, ad-dima, darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, dan kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan, laka, bagimu. Qala, dia berfirman, ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku lebih mengetahui, ma, apa, la, tidak, ta'lamuna, kalian mengetahui. Penjelasannya, jadi Imam Al-Qurtubi seperti dikutip Imam Ibnu Katsir menjadikan surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban pembentukan pemerintahan atau khalifah yang untuk menghentikan perselisihan, untuk memutuskan sengketa di tengah masyarakat, menuntut orang-orang zalim atas hak orang yang terzalimi, untuk menegakkan hukum, untuk memberikan sanksi atas tindakan keji, dan untuk menyelesaikan masalah penting lainnya yang tidak mungkin terlaksanakan tanpa pemerintahan. Jadi begitulah penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tarbiyah secara istilah diartikan sebagai proses menumbuhkan dan juga mengembangkan potensi, baik itu potensi fisik, intelektual, sosial, estetika, dan juga spiritual yang ada pada peserta didik, di mana nantinya potensi tersebut bisa tumbuh dan terbina secara optimal melalui berbagai macam cara, mulai dari cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur secara terencana, sistematis, dan juga berkelanjutan. Nah, tarbiyah di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan nama pendidikan yang mencakup pendidikan jasmani, akal, perasaan, keindahan, serta kemasyarakatan. Lalu taklim ini merupakan usaha untuk menjadikan seseorang dapat mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari lainnya dan mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang sesuatu. Taklim juga diartikan sebagai pengajaran, dan jika dilihat dari subjeknya, taklim ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidik dalam Islam itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, serta manusia yang menjadi pendidik bagi yang lainnya. Lalu ada tazkiyah. Secara bahasa, tazkiyah ini merupakan pembersihan, penyucian, dan juga pemurnian. Namun, tazkiyah tidak terbatas pada pembersihan dan penyucian diri saja, akan tetapi juga meliputi pembinaan dan juga pengembangan diri.
Tazkiyah sendiri jika dikontekstualisasikan dengan pendidikan memiliki arti yaitu memurnikan jiwa. Maksudnya, jiwa yang bersih akan menghasilkan perbuatan bersih pula kan. Nah, jadi jiwa yang kotor akan menghasilkan perbuatan yang kotor. Tazkiyah menjadikan proses pertumbuhan dan pengembangan diri siswa atau sosial unit sehingga menjadi murni dan bersih sesuai dengan sifatnya. Lalu terakhir ada ta'dib. Ta'dib diartikan sebagai pendidikan yang sopan santun, bertata krama, berakhlak, beradab, bermoral, dan juga beretika. Ta'dib pun memiliki makna pengenalan, bimbingan, pengakuan yang ditanamkan secara bertahap kepada manusia terkait yang ada dalam penciptaan. Nah, dalam pendidikan Islam, konsep ta'dib ini bersifat komprehensif karena pendidikan yang terkandung di dalamnya ini mencakup ilmu serta proses yang harus dicapai dengan metode pendekatan tauhid dan objeknya dapat dilihat dengan pandangan Islam. Ada 9 prinsip. Yang pertama, prinsip Rahmaniyah, diambil dari ayat pertama surat Ar-Rahman, yaitu kata Ar-Rahman. Pada prinsip ini, kasih sayang diposisikan menjadi sebuah cara pandang dan pola sikap dalam mengembangkan seluruh komunikasi dan juga interaksi pembelajaran. Nah, kasih sayang itu harus ditekankan oleh para guru agar bisa terbaca dan diapresiasi oleh para muridnya. Nah, di mana kasih sayang itu sendiri bukan hanya tumbuh dari rasa kemanusiaan semata, melainkan menyatu dengan keimanan. Nah, jadi pada dasarnya prinsip ini menghendaki agar pengembangan komunikasi dan interaksi pembelajaran lebih bersifat telaten melalui kasih sayang. Prinsip yang kedua yaitu prinsip takamuliyah atau integratif, yang merupakan pembeda antara pembelajaran dari taklim dengan pembelajaran yang dikembangkan dari paradigma sains atau sekuler, di mana prinsip ini dikaji dari hubungan antar berbagai konsep taklim yang membangun kesatuan, bangunan konsep dan praktek pembelajaran. Nah, prinsip ini memandang semua entitas, baik itu empirik maupun intuitif, sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang ketiga ada prinsip syumuliyah atau komprehensif yang menjelaskan bahwa pembelajaran itu meliputi segala entitas dan juga dimensi kehidupan yang mencakup dimensi sosial, individual, dimensi ilmu dan amal, dunia dan akhirat, serta lain sebagainya. Nah, semua hal ini menjadi perhatian pembelajaran. Pada prinsip ini, segala sesuatu itu baik yang nampak ataupun abstrak ditetapkan sebagai objek ilmu pembelajaran yang sah. Yang keempat, ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Di sini pembelajaran haruslah berdasar dari pemberdayaan sumber belajar yang mencakup media pembelajaran, sarana, dan juga sumber belajar. Nah, di mana pembelajaran itu dituntut agar benar-benar membelajarkan. Jadi bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi harus memastikan bahwa ilmu yang disampaikan itu bisa diterap dan bisa terserap dan juga dipahami. Nah, maka dari itu aktivitas belajar itu bersifat lebih mandiri. Nah, singkatnya, prinsip ini menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis pada media atau sumber belajar. Lalu ada prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Nah, maksudnya itu taklim harus bisa menempatkan dan juga memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional. Secara tepat dan proporsional, maka pembelajaran dituntut agar bisa mengembangkan seluruh potensi dan kepentingan manusia secara seimbang, baik itu potensi nalar, spiritual, fisikal, ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain harus bisa dikembangkan secara proporsional. Nah, prinsip ini menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan semuanya secara seimbang. Lalu ada prinsip istimariyah atau kontinu, di mana proses pembelajaran itu berlaku secara terus-menerus, mulai dari manusia itu lahir sampai meninggal. Jadi selama masa hidupnya dan selama bumi masih berputar. Pembelajaran tidak boleh terhenti karena pembelajaran itu tidak memiliki ujung. Maksudnya, selama seorang mampu menangkap suatu hal, maka ilmu itu akan terus ada dan juga berdatangan. Nah, di sini pembelajaran haruslah eksis dan mampu memberikan solusi terbaik dalam setiap waktu dan tahap perkembangan. Kemudian ada pula prinsip waqiyah atau kontekstual, yang dimana di sini itu pembelajaran harus menapak pada kenyataan dan hadir
sebagai solusi terhadap segala permasalahan. Jadi bukan hanya sekedar lingkungan fisik saja, melainkan seluruh situasi dan makna yang menyertai kenyataan tersebut. Prinsip ini pun menghendaki agar pembelajaran memerhatikan seluruh kenyataan yang terkait dan berusaha mencari hubungan maknawi dan fungsional dari kenyataan-kenyataan tersebut. Nah, jadi pembelajaran itu di sini harus objektif dan juga kontekstual. Lalu yang ke-8 ada prinsip Robbaniyah atau ketuhanan yang mengatakan bahwa pembelajaran itu harus menetapkan Tuhan beserta nilai-nilainya sebagai rujukan dasar dan tujuan utama. Maksudnya, pembelajaran itu hendaknya diarahkan untuk bisa melihat dan menghayati kehadiran serta keterlibatan Tuhan dalam seluruh fenomena, karena pembelajaran itu tidak hanya berujung pada penemuan ilmu dan perolehan keterampilan saja, melainkan harus berangkat dan berujung pada nilai-nilai ketuhanan. Nah, yang terakhir ada prinsip uswiyah atau keteladanan yang merupakan prinsip di mana nilai-nilai yang tercermin pada prinsip sebelumnya itu haruslah menemukan wujudnya yang konkret dalam bentuk perilaku nyata. Nah, prinsip ini tuh tidak mendapatkan tempat yang jelas, namun prinsip ini termasuk salah satu prinsip yang membedakan taklim dari yang lainnya. Pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 mengandung beberapa macam konsep pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan keterampilan yang mencakup membaca dan juga menulis. Nah, sesuai dengan ayat pertama yaitu Iqra atau bacalah. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu tidak mencakup suatu objek tertentu saja, namun segala objek yang bersifat general, dalam artian seluas-luasnya. Nah, selain pendidikan keterampilan, ada pula pendidikan tauhid di mana dijelaskan bahwa adanya proses penanaman akidah karena harus ada proses meyakini, mengikuti, dan mengakui keesaan Allah terlebih dahulu sebelum menerima pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ada pendidikan akal. Kaitannya dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna berbeda dengan makhluk lainnya karena diberikan potensi yang luar biasa yaitu akal. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikiran mereka dengan sebaik-baiknya melalui proses Iqra. Nah, selain ketiga pendidikan tadi, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 pun mencakup pendidikan psikologi yang nampak dalam berbagai bentuk. Ada pula mencakup pendidikan spiritual dan juga moral, di mana pada ayat pertama dan kedua menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh umat manusia. Dengan artian bahwa segala perbuatan perlu ada pertanggungjawaban. Nah, selain itu juga ada pendidikan sosial yang menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Dan selain pendidikan sosial ada juga pendidikan biologi. Nah, pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 pun melibatkan beberapa hal dalam mengembangkan konsep pendidikan, mulai dari pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan, pemikiran, serta daya cipta.